Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 28 September 2025. Yang sama dalam firman Tuhan 1 Taurat 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ayat yang ke-15. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya hari ini, hari Minggu, tanggal 28 September 2025. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bekerja, khususnya hari ini, dan sehat-sehat selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan 1 Taurat 10 ayat yang pertama. Orang Filistin berperang melawan orang Israel, dan orang-orang Israel melarikan diri. Jadi orang Filistin ini berperang melawan orang Israel, dan orang Israel kalah, melarikan diri karena orang Israel menyimpang di kiri dan di kanan, tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan. Akhirnya mereka kalah. Ya, saudara, dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Jadi banyak yang mati di sekitar gunung Gilboa. Ya, orang Israel banyak mati sana. Ya, makanya kalau kita tidak libatkan Tuhan, kita mati sia-sia. Sakit sedikit, menderita. Ya, sehat-sehat, akhirnya kita mati sia-sia. Karena tidak minta petunjuk daripada Tuhan. Contohnya 1 Taurat 10 ayat yang pertama. Ya, mati di medan perang, ya, mati dalam keadaan sakit dan sebagainya. Yang kedua, orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Ya, jadi anak-anak Saul meninggal semua itu. Ya, dibunuh oleh orang Filistin. Ya, mengejar Saul dan anak-anaknya terbunuh. Ya, jadi kalau kita tidak libatkan Tuhan, akhirnya seperti begini. Mati sia-sia itu. Ya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, tentu kita dijaga oleh Tuhan. Perlindungan, pertolongannya, ya, keselamatannya. Ya. Kita dijaga siang malam, pada waktu tidur, pada waktu kerja juga. Ya. Ayat ketiga, kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemana menjumpainya dan melukainya. Ya. Ayat ke-6, jadi Saul ketiga anaknya dan segenap keluarganya sama-sama mati. Jadi mati keluarganya, ya, ketiga anaknya mati, ya, bagus saudara. Ya, jadi ini pertempuran yang di luar dugaan. Ya. Jadi kalau kita berseru kepada nama Tuhan, kita selamat. Ya. Roma 10 ayat 13. 1 Taurat 10 ayat 10, kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Jadi di rumah Dagon, mereka taruh mayat-mayat di sana. Kepala-kepala orang mati taruh sana. Ya. Jadi Saul mati karena pelanggarannya. Ya. Karena dia melanggar perintah Tuhan, akhirnya mati, terbunuh oleh orang Filistin. Keluarganya mati semua. Ya. Jadi beda jauh dengan Daud. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, makanya perang menang terus. Dia minta selalu petunjuk, doa-doanya terkabul semuanya. Nah, itu baru benar. Ya, Daud ini mengandalkan fisiknya. Ya, akhirnya kalah dia. Dia pikir dia hebat. Ya, jadi itu adalah satu keliru yang besar. 1 Taurat 10 ayat 13, demikian Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Ini karena tidak setia tuh. Berarti mati sudah tuh. Ya. Firman Tuhan mengatakan setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakanmu kepada perkara-perkara yang besar. Ya. Itu sudah tertulis di Lukas itu. Ya, setia. Jadi kita setia dulu tuh. Kalau kita tidak setia sama Tuhan, ya risiko mati sia-sia tuh. Ya.
Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, minta petunjuk kepada setan arwah, ya tidak ada pertolongan, ya sama seperti Nabi Baal itu minta petunjuk pada arwah setan. Akhirnya Nabi Elia berdoa minta petunjuk dari Tuhan ala Ishak, ala Abraham, ala Yakub. Mati semua Nabi Baal itu, ya dibunuh semua itu, ya, karena mereka merasa diri hebat, ya, padahal mereka lupa bahwa hidup ini Tuhan yang kasih, bukan setan yang kasih. Ya, jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita tahu, ya, kebenaran firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepada Aku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ya. 1 Korintus 10 ayat 16, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jadi Saul mati, akhirnya Daudlah yang melanjutkan kekuasaan itu menjadi raja. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita diberkati. Bergaul dengan firman Tuhan, janji-janji Tuhan akan diberitahukan satu persatu. Mazmur 25 ayat 14. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 28 September 2025, di 1 Tawarik 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa ayat 14. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.